Ya. Mungkin ada yang mau progres dulu? Nah, sebelum Ibu ini ya. Ini saya, Bu. Ya, silakan. Izin share screen. Data ininya. Ya, sudah, silakan. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menyampaikan progres. Jadi dimulai dari mulai dari headnya ini sudah saya bentuk. Cuman ada kesalahan, Bu. Harusnya di mata pisaunya ini kan beda material. Oh ya. Nah, cuman saya kemarin salah bikin, saya gabung jadi satu, materialnya jadi 1045, harusnya kan 4340, IC 4340. Mungkin nanti bisa saya bikin lagi. Nah, lalu untuk Kenapa materialnya harus beda? Apa bedanya dengan headnya? Di sini ada dijelasin, Bu. Ini, Bu. Jadi kan fungsinya mata pisau itu kan sebagai pengikis benda kerja dan penerima gaya eksitasi. Nah, menggunakan IC 4340 karena sifat mekaniknya ini tergolong keras, jadi material bahan digunakan itu karbid coating dengan tipe ETM CT16. Jadi mungkin dengan kalau misalnya dengan IC 4340 ini lebih keras, Bu, dianya dibandingkan dengan IC 1045. Kekerasannya berapa? Saya belum tahu, Bu. Nggak dicari ya. Kenapa Ibu tanya begitu? Biar Anda juga tidak sekedar membedakan bahan, ya. Untuk semuanya Anda harus tahu bahan ini digunakan untuk apa. Ini kan pahat ya. Insert ini kan pahat, dia pisau. Ya, kalau pisau katakanlah pisau yang di dapur itu ya. Dia bukan dari besi biasa, ya. Dia pasti dari besi yang keras, ya. Biasanya orang yang membuat parang itu ya, parang kemudian golok, ya, itu dari besi yang keras, itu ditempa, ya. Jadi coba Anda browsing bagaimana pembuatannya dari besi. Biasanya dari besi yang keras itu pegas daun, ya, pegas daunnya truk gitu, ya. Nah itu kalau sudah tidak dipakai, dijadikan golok itu, ya. Nah golok itu buatnya dipanasi, kemudian dipukul-pukul, ya, ditempa. Ya itu jadi keras. Ya, nah sifat material yang demikian, ya, kalau dia akan tidak lentur, ya, tidak lentur. Jadi karena ada hardening di situ ya. Ya, Anda kan belajar juga material ya. Jadi setelah ditempa, dipanaskan, ditempa, dicelup, ya, dicelup di oli atau di air, itu yang disebut hardening, ya. Jadi nanti diasah, ya. Diasah itu untuk menajamkan ujungnya, ya, lebih tajam gitu. Kalau tumpul itu diasah. Kalau besi biasa enggak bisa, ya, besi biasa enggak bisa. Nah ini material ini seperti itu, ya, dia pahat, dia harus punya pengerjaan khusus, ya, makanya dia ada carbide coating, ya, dia punya karbida, ya, dia ada karbidanya, gitu ya. Nah, beda dengan yang besi biasa. Kalau IC 1045 ini
dia seperti besi biasa, ST45, ST37 gitu ya. Nanti kalau Anda di workshop ya, kalau ini kan Anda tinggal lihat-lihat Bukalapak, Topet gitu ya. Tapi kalau Anda yang eksperimen, Anda lebih paham survei di lapangannya. Ya, di bengkel-bengkel itu dia ya mengenal IC, tapi mereka lebih familiar sama ST, steel 37, steel 42, 45, 60. Semakin tinggi grade-nya itu semakin keras. Ya, semakin tinggi grade-nya itu semakin keras. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda di industri, bekerja di industri ya, Anda lebih akan familiar ya dengan steel atau IC atau ASTM gitu ya. Ya. Baik, itu Faisal. Dan untuk yang lainnya ya. Ya. Saya coba lanjutkan ya, Bu. Ya. Nah, di bagian bawah sini kan ada tempat untuk polos kecilnya. Kemarin kan Ibu bilang di 1,5 D ya, Bu ya. Nah, panjangnya ya, panjangnya 1,5 D. Ya, nah untuk diameternya kan itu untuk yang di DVA polos kecilnya itu kan 6,5, Bu. Jadi 1,5 dikali 0,5 ini jadinya 9,75 panjangnya. Panjang dalamnya 9,75. Nah, di sini juga saya sudah tambahkan. Nah, di sini kan untuk panjang ininya kan harusnya 17 ya, Bu ya. Kecilnya 17, nah saya tambahin 9,75 juga, jadi 26,75. Masuk di situ tadi. Ya, Bu. Nah, di bagian-bagian juga saya sudah tambahkan. Polos kecilnya juga sudah saya buat. Kalau untuk gambarnya sih sudah selesai sih, Bu. Tinggal assembly aja. Cuman saya mau benerin tadi headnya dulu sebelum di assembly. Jadi untuk progres draft TA saya ini sudah jadi flowchartnya. Lalu ini tinggal assembly yang baru belum saya tambahkan. Ini head nanti saya ganti. Lalu ini bautnya sudah jadi, tinggal nanti mata pisaunya. Lalu ini DVA-nya. Tinggal assembly DVA head sama assembly totalnya, Bu, yang belum. Nah, sebenarnya ada yang saya pengen tanyakan, Bu, mengenai rumus penurunan geraknya di sini. Kan kalau misalnya di sini kan dari Mbak Fira kan dia pakai FO ya, Bu ya, untuk kayak eksitasinya pada sistem utama. Nah, kemarin saya coba baca punya Mas Deka, itu dia gaya eksitasinya di sini pakai FM, Bu. Cuman penjelasannya sama. Bedanya apa ya, Bu ya, FO sama FM? Kenapa di sini ya dia beda, Bu? Yang tadi apa? Yang tadi FO, apa? Bu. FO punya siapa? Iya, punya Mbak Fira. Saya kemarin agak bingung juga ngeliat Mas Deka ngeliat punya rumus penurunannya di sini FM, cuman di punya Mbak Fira FO, Bu. Terus bedanya apa? FO sama FM? Nah, saya coba lihat penurunannya itu sama, Bu. Maksudnya berarti cuma penamaannya saja. Iya, maksudnya bedanya apa, Bu, FM sama FO? Kenapa penurunannya sama, cuman di sininya beda, Bu? Ke bawahnya sama nggak? Sama, Bu. Sama persis. Sama persis. Ya, mungkin hanya beda aja. Enggak, kenapa dia sumbunya koordinatnya adalah X bukan Z gitu ya? Misalnya itu. Ini kan gambarnya sama. Kalau misalnya diperhatikan, hilang. Kenapa? Di sini bermasalah nggak, Bu, wordnya di itunya? Sebentar ya, Bu. Saya coba share lagi. Nge-lag gitu.
Masih sama. Bentar ya Bu, saya coba benerin dulu. Bentar Bu, Word saya kok error ya Bu ya? Mungkin yang lain dulu? Bentar Bu, bisa Bu. Oh bisa. Bisa Bu. Ada. Nah ini kan gambar Oke. yang Mbak Vira Bu, yang tanpa DVA sama dengan DVA. Nah, dari FBD-nya ini sama, bentukannya sama, posisinya sama, cuma beda di sini doang Bu, cuma beda di FO sama FMT aja. Ya, maksudnya di sini FO-nya Vira itu apa? FO-nya apa? FO-nya itu dari eksitasi Bu. Iya, eksitasi, tapi eksitasinya berasal dari mana? Oh. Eksitasinya itu gayanya gaya apa? Dari penyebab film nggak dijelasin sih Bu, FO-nya dari mana? Itu FC, FR sama FT itu. Nah iya. Nah, yang punya Mas Deka itu FM itu apa? Sama ya? Iya. Nah iya sama, kan nggak masalah toh? Iya, kemarin saya coba bingung aja kenapa di Mas Deka FM di Mbak Vira FO gitu. Nah kalau misalnya sama ya nggak apa-apa Bu. Ya. Takutnya ada yang beda aja. Berarti sama memang. Ya, ada gaya radial, ada gaya trasnya, ada gaya cutting force-nya. Iya. Ya, udah. Ada lagi, Faisal? Baru sampai ini sih Bu, baru saya progresnya baru sampai penurunan rumus penurunannya, tinggal parameternya aja yang belum saya tulis. Yang oh iya, sama simulasi ANSYS-nya belum Bu. Ya belum. Untuk kalau penurunan rumus penurunannya udah, tinggal penentuan parameternya ini yang belum. Ya, baik. Untuk dimensi DVA-nya sudah? Udah Bu. Dimensinya berapa? DVA-nya itu dimensi yang DVA-nya ya, DVA-nya itu 18 Bu, kalau nggak salah. Dapatnya dari mana? Ini Bu, 18. Diameternya 18, L-nya? Kalau untuk L ininya 60 Bu. 60. Iya. Ya. Baik. Ya wes. Ya. Gini sebenarnya. Sebelum kamu menentukan
berapa panjang, diameternya, mungkin masanya, nanti dicek ya, karena ini kamu sudah menentukan itu dan sudah menggambar, tapi sekarang dibalik lagi, ya. Coba kamu cek apakah kemarin kan tujuannya biar dia tidak membentur. Iya, Bu. Ya. Nah, itu tadi ini sudah diteliti sebelumnya dengan dimensi yang sekian. Nah, itu kan ada keterbatasan bahwa dia nanti membentur atau tidak. Ya, ini membentur nggak? Pas itu saya udah coba assembly nggak membentur sih, Bu. Pas dia. Ke selangsungnya kan ya, Bu ya, di bagian belakang selangsungnya ya. Nggak nabrak, Bu, karena saya selangsungnya sudah saya panjangin, Bu. Saya udah coba sesuaikan sama poros kecil yang di bagian belakangnya. Kalau dia digetarkan itu membentur apa tidak? Itu yang belum saya. Ya, maksud ibu itu ya. Kalau dengan gaya yang tadi mungkin kamu belum sampai di situ ya, dengan gaya FM tadi ya. Kalau ini kan kamu kan harus memodelkan ini, tapi kan bisa juga kamu modelkan, kerjakan dengan MATLAB ya. Dengan MATLAB dianggap dia lames massa mengumpul, ada massa mengumpul, dia punya massa, punya K, kemudian dia nanti bagaimana dia gerakannya membentur apa enggak X daripada dVA-nya ya. Ya wes nanti nanti Ibu jelaskan ya. Sementara ini dulu dimensinya tadi sudah kamu tentukan, nanti bisa dicek ya. Ya, Bu. Oh ya, saya mau nanya juga, Bu. Kan panjang dari DVA-nya itu kan beda-beda ya, Bu. Ada yang 60, ada yang 70, ada 80. Itu gambarnya saya nggak perlu masukin semuanya kan, Bu, ya? Salah satunya aja ya? Iya. Nanti L-nya saja yang divariasikan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, gambarnya L gitu. Nanti panjangnya yang divariasikan gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Udah masuk aja, Bu, progresnya. Izin stop ya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, untuk yang lain? Mungkin dari saya, Bu. Ya, Prago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wiwi dan yang dari jurnalnya itu, Bu, yang saya pernah kasih ke Ibu, itu dia dengan foto seperti itu, Bu. Tetap seperti itu nanti konsepnya. Seperti itu. Terus untuk ini sih, Bu, baru nyiapin tapi belum sempat ngirim, Bu. Tadi ngirim surat ke Ibu yang buat minjem lab itu saya sudah bikin. Tinggal nanti saya ngirim ke Ibu. Belum, Bu. Belum saya kirim. Nanti saya kirim habis ini. Sama jadinya kamu eksperimen di mana? Eksperimen kayaknya tetap di itu sih, Bu, tetap di mesin karena mungkin kalau alatnya kan nggak boleh dibawa keluar ya, Bu ya. Dari itunya. Kayaknya tetap di mesin, Bu. Cuman ya itu, Bu, kendalanya kalau misalnya tidak boleh dibawa keluar ya saya cuman eksperimen di XY-nya aja. Iya, sajane eman-eman kalau nggak tiga ini sumbu itu. Iya. Tapi kita punya acceleronya cuma itu, cuma 2 itu. Power supply. Itu kalau dipinjam sehari nggak boleh ya, Bu ya? Maksudnya sehari dibawa keluar aja. Kamu mau kemana? Ya nanti saya cariin bengkel bubut yang bisa gitu, Bu. Cuma buat ngetes aja sih. Kenapa buat di luar? Kan buat nyari itunya sekalian, Bu. Arah X, sumbu X, Y, Z-nya, Bu. Karena kalau ya nggak apa-apa sih, Bu, kalau cuma X, Y aja. Seperti itu. Saya tahu. Maksudnya di luar itu ada alat lagi gitu? Cuman mesin bubutnya aja sih, Bu. Karena yang dipermasalahkan kan cuman mesin bubutnya, Bu. Oh, enggak. Mesin bubutnya kita kan juga bisa.
Iya Bu, tapi yang sumbu Z-nya kan nggak bisa Bu. Maksudnya Jadi, sumbu Z-nya itu iya Bu. nggak ada sensornya gitu loh. Oh. Oh berarti atau tinggal dibeli aja Bu ya? Alatnya nggak ada. Osiloskopnya itu ada 4 channel, tapi sensornya itu cuma 2, 3 tapi bukan sensornya banyak, tapi power supply-nya itu cuma 2. Power supply itu untuk dari sensor ya itu nanti masuk ke osiloskop pakai power supply itu. Nah itu kita punya yang ada 4, yang 2 itu rusak, tinggal 2. Nah, Kita harus nyariin power supply-nya Bu ya? Apa gimana Bu? Iya, power supply-nya. Cuma pabriknya itu sudah nggak ngeluarkan gitu. Berarti yang sesuai dengan yang di lab ya Bu ya? Nanti saya coba carikan dulu Bu. Coba kamu kalau ke lab tanya ke Mas Budi yang kalau kamu mau bisa cari nggak apa-apa mungkin di Genteng aja ada nggak yo? Ininya yo. Iya nanti saya cari Bu. Paling cuma itu sih Bu. Terus untuk mungkin kalau misalkan saya kan balik hari Minggu besok Bu. Nah mungkin ngambil datanya kalau Senin Selasa apakah diperbolehkan Bu ya? Yang penting Mas Faisalnya ada. Oh iya Bu. Karena kan iya sih sama Pak Faisalnya juga harus diajarin dulu sih Bu. Kamu materialnya sudah ya? Spesimennya sudah Bu. Sudah. Sudah lengkap Bu. Sudah lengkap ya. Tapi itu Bu, yang Senin Selasa ini kan seperti yang Ibu sampaikan kemarin, cuman buat ngetesnya aja kan Bu ya, ngecek aja, nggak semua kan Bu ya? Ngecek aja. Pokoknya kamu bisa ngambil data, ya nanti kalau sudah ini ngetes, ngambil data, kemudian kamu olah gitu ya. Kamu olah, kamu bisa nggak gitu? Ya. Berarti kalau misalkan kayak berarti itu semua parameter harus saya coba apa gimana Bu? Enggak, satu aja. Parameter. Kamu lihat dulu ya. Nanti berikutnya kalau kamu sudah pasti, kamu ambil datanya. Berarti ngambil data, diolah terus nanti minggu depannya jadi grafik gitu aja Bu ya untuk prosesnya Bu. Siap Bu. Ya. Bisa jadi gini. Probo, karena kita hanya punya 2, coba kamu ceknya 2 kali, ya. Jadi satu kali variasi itu 2, ya. Satu kali variasi. Gimana Bu? Belum paham Bu. Satu kali variasi itu dilakukan dua kali pengambilan, ya. Itu sumbunya kan XYZ gitu ya. Karena sensornya hanya 2, berarti kamu ambil XY saja, kemudian kamu ambil lagi XZ gitu. Sama XZ gitu ya. Ya paham Bu, paham. Jadi kayak divariasikan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ngambilnya setiap satu variasi, satu pengambilan data itu dilakukan 2 kali. Jadi untuk sumbu XY dan sumbu XZ gitu. XZ. Oh iya. Jadi nanti kamu dapat 3 sumbunya XYZ. Berarti nanti kan XZ Bu ya. Berarti nanti XY sudah, berarti nanti YZ gitu Bu. Iya, boleh. YZ atau XZ gitu. Oke, Bu. Siap. Ya, karena waktunya masih banyak ya. Kamu bisa melakukan itu. Baik Bu. Mungkin dari saya cuman itu Bu. Mohon maaf Bu, soalnya saya masih di luar kota ini. Oh iya. Disuruh balik. Hah? Disuruh balik soalnya Bu. Oh ini ada keperluan di Jogja. Di Jogja ini. Oke Bu. Ya udah. Mungkin dari saya itu aja Bu. Mohon maaf. Terima kasih Bu.
Silahkan nanti hari pengambilan datanya hari Senin, Selasa apa? Senin, Selasa, Rabu. Ya wes. Nanti menghubungi Mas Faisal ya. Baik Bu. Ya. Nanti saya kirimkan suratnya ke Ibu ya Bu. Saya minta tanda tangannya Ibu. Iya. Nanti biar ditemani sama Mbak Dika ya. Iya Bu. Oh ini saya minta suratnya lewat online apa offline Bu? Ke Ibu. Online aja. Maksudnya nanti online aja nggak apa-apa. Kalau yang kayak ke dosen lain juga online aja nggak apa-apa ya Bu ya? Atau saya harus minta tanda tangannya secara offline Bu? Kalau misalkan offline kan berarti saya baru ngurus suratnya hari Senin Bu. Ya ditanyakan aja sama dosennya. Beliaunya ada enggak? Kan ke Pak Arif tahu? Iya, Pak Arif. Beliau ditanyakan aja mau online atau offline untuk ininya, untuk tanda tangannya ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Baik, untuk yang lainnya? Saya Bu. Ya, silakan. Sebentar Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ini kemarin untuk revisi yang kemarin Ibu sudah sampaikan ke saya, sudah saya ganti seperti ini Bu. Yang kemarin model ininya. Lalu ini yang kedua karet Bu, sudah saya model seperti ini juga. Dan ini yang 3 karet Bu. Apa terlihat Bu? Iya. Ya, jadi sudah saya ganti semua modelnya seperti ini Bu, yang 1 karet, 2 karet maupun 3 karet Bu. Itu nanti ketutup semua ya? Ya Bu, ini soalnya saya ini aja sih Bu, transparansi aja. Saya bakal ketutup semua Bu. Dan untuk ininya Bu, sebentar. Dan ini Bu, diameter bola sama karetnya Bu. Yang kemarin Ibu nyuruh saya untuk ngasih info diameternya masing-masing dulu. Ini 10 dan 12-nya, yang karet 12 mili, lalu ini yang 14 mili karetnya Bu. Dan ini yang 16 mili. Oh. Ya Bu. Jadi karetnya, tebelnya yang berbeda-beda ya? Ya Bu. Kamu variasi jumlah sama tebal karet ya? Jumlah, variasi sama material. Saya pakai neopren sama natural. Jumlah, jenis material sama ketebalan. Iya. Ya. Yes, bagus. Ya mungkin itu aja sih Bu, sama juga kemarin masih belajar ASIS sama teman saya Bu, cuman kemarin waktu nyoba masih beberapa ada yang error Bu, jadi nanti belajar lagi Bu. Belajar lagi. Ya, baik. Coba yang ASIS itu dilihat bondednya ya. Ya Bu. Ya, bondednya itu dia nempel atau dilem, ya. Kalau nempel berarti di situ ada
2 not di situ ya, dia lepas ya. Tapi kalau dilem berarti dia nanti jadi 1. Iya Bu. Ya, itu nanti Bu. beda nanti hasilnya ya. Baik Bu, mungkin ini revisi model yang dari minggu lalu Bu. Sudah saya kerjakan. Terima kasih Bu. Ya, terus ada lagi ininya? Oh iya, sebentar Bu. Bab 3-nya. Tiganya ini Bu, sudah saya masukin gambar-gambar sama kemarin ini variasi yang saya inputkan variasi jumlah dan materialnya, lalu gambar-gambar ini ya ini Bu, saya kemarin masukkan gambar ini sama contoh sistem boring bar-nya Bu dengan penambahan DVA yang 1 karet. Anunya coba itu yang gambar 3.5 itu posisinya dibalik ya. Ujung pahatnya di sebelah kiri. Oh, dipindah sebelah kiri, Bu. Diputar nanti sebelah kiri. Kenapa? Karena posisi gini, kalau kamu menggambar, menunjukkan sesuatu sesuai dengan pemakaian, ya. Gelas itu Bu. Makainya itu atasnya lubang, ya. Jadi gambar gelas, ya, itu kamu tampilkan seperti pemakaiannya. Oh iya Bu. Ya, jangan dibalik gini, ya nanti salah, ya. Iya Bu. Oh iya Bu, saya mau nanya, ini kan saya mau tunjukkan yang 1 karet. Apakah nanti gambar yang 2 dan 3 karet juga saya masukkan di sini juga atau tidak? Iya. Oh juga dimasukkan. Oke Bu, baik, mungkin dimasukkan. Kemudian yang tebalnya karetnya itu juga dimasukkan ya. Oh tadi yang gambar diameter karet sama diameter ininya. Iya. 10 sama 12, 10 sama 14, 10 sama 16 tadi dimasukkan semua ya, biar kita tahu variasinya apa saja. Terus neoprennya juga gitu. Ya. Tadi yang sebelumnya panjang tadi siapa ya? Si Dava ya? Panjang DVA ya. Ya, untuk panjang DVA sebaiknya juga ditampilkan semua aja, Dava. Ya, ini L berapa gitu ya. Biar enggak timbul pertanyaan. Dava. Nanti saya sampaikan, Bu. Ya, wes. Ya, nanti tolong disampaikan ya, Dava ya. Iya, Bu. Mungkin dari saya itu dulu, Bu. Terima kasih. Untuk perhitungannya, apakah? Ya, Bu. Untuk perhitungannya coba ke bawah. Yang penurunan rumus, Bu. Belum ya? Ini, mungkin baru ini. Ini yang dari Mas Dika. Dari Ricky, Bu. Oh. Dari Ricky. Oh, dari Ricky. Baik. Ya wes. Belum ada revisi ya ini ya. Belum disesuaikan ya. Ya, Bu. Terima kasih, ya. Bu. Taka, itu nanti kalau misalnya 1 DVA, 2 DVA, 3 DVA itu bedanya di mana? Kalau ditanya gitu mungkin harusnya ini sih Bu, spesifikasi dari material karetnya sih Bu yang bikin beda nanti. Loh, enggak kan? Ya enggak toh. Kan DVA-nya coba gambarmu tadi. DVA-nya kan kamu pasang 1. Iya. Yang digantung kan 1. Itu persamaan tadi FBD. Iya. Ke bawah, coba ke bawah. Nah, yang ada DVA-nya keseluruhan mana?
Nah, ini. Nah, ini kan cuma satu. Kalau dua Iya. bagaimana? Kalau Iya, tiga nanti, bagaimana? iya, Ya, iya, jadi saya tambah lagi ya. ya, ya, ya. Ini nanti yang perlu kamu ini ya. Eh, pikirkan ya kalau ada pertanyaan itu. DVA 1, 2, 3, apakah FBD-nya sama? Ya, kemudian bagaimana kamu memvalidasi? Ya, memvalidasi untuk semuanya ya. Untuk memvalidasi hasil ansesmu itu sudah bisa dipercaya apa belum? Iya, Bu. Ya, berarti nanti harus ada perhitungan secara manual atau dengan MATLAB. Ya, Anda juga harus belajar MATLAB sedikit ya Iya, untuk Bu. memvalidasi. Ya, untuk memvalidasi dari ini model Perhitungan analisis. ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Berikutnya, Rianti. Mungkin saya Bu ya. Jadi untuk progres saya kemarin untuk desain sudah saya masukkan dan beri keterangan seperti punyanya Mas Vito. Ada kata-katanya, penunjuk panahnya. Nah, terus lalu itu Bu, saya kemarin menyelesaikan desain 2D. Jadi kalau dari kerjaannya Mas Mbak lain itu di bab 3-nya ini selain gambar dari SolidWorks itu ada dimensinya. Jadi saya kemarin menyelesaikan dimensi untuk 2D-nya dari per part-nya itu nanti saya cantumkan di sebelah gambarnya yang tadi saya masukkan, tapi saya belum masukkan Bu. Untuk 2-nya masukkan mungkin biar lebih jelas dimensinya, terutama untuk yang DVA-nya. Nah ini nanti mungkin untuk ukurannya biar diperjelas dengan 2D tersebut. Lalu untuk pemodelan sistem dinamisnya kemarin agak sempat bikin kayak ada aplikasi online-nya kayak bikin flowchart gitu Bu, ternyata nggak ada, pakai PPT manual, terus agak lama juga makanya ya baru sama gitu Bu. Mungkin dari saya masih itu sih Bu. Terus saya ini apanya tadi pakai PPT kok putus-putus ya? Punya saya apa punya kamu? Nah ini putus-putus sih. Punya saya mungkin. Saya juga kok Bu. Ini Bu, untuk gambar. Coba saya off cam Bu. Off cam aja. Untuk gambar bikinnya manual pakai PPT. Gambar apa? Gambar apa, Kang Rianti? Ya Bu. Gimana? Ini yang kemarin saya bikin manual pakai PPT itu yang gambar-gambar FBD-nya Bu. Modelan dinamisnya juga. Nggak pakai Visio? Oh enggak Bu. Tapi ini sebenarnya awalnya kesusahan, tapi lama-lama gampang sih Bu, tinggal copy paste gitu. Ini di mana? Gambarnya kamu di mana? Di PPT Bu, sebentar saya bukakan.
Jadi gambarnya jangan di Gambarnya- wet ya. saya dikasih tahu aja. Ya, pokoknya gambarnya tidak di wet, jadi ini sudah saya crop dari PPT. Lalu ide sama model saya ke penurunan parameter masuk itu. ya suaranya kok putus-putus ya, gak dengar. Ini apa persamaannya sudah diselesaikan? Mana ini? Hilang. Iya Bu, maaf sinyalnya. Persamaannya sudah diselesaikan? Tinggal yang terakhir tuh nerusin dikit terus udah Bu. Lalu mau lanjut ke penentuan parameter. Oh gitu. Ya wes. Ya, Ibu pesan untuk gambarnya itu tidak di Word. Kenapa? Karena kalau kamu membuat gambar di Word, nanti kamu buat spasi gitu, dia akan berubah, ya. Jadi ngopi ke Word-nya itu menggunakan image, ya. Jadi tidak satu persatu, ya. Ya, jadi di Visio kalau misalnya punya Visio itu lebih mudah gambarnya. Ya, memang untuk fasilitas gambar ya, untuk Visio itu. Jadi di grup dulu, baru di copy paste di Word-nya. Ya, nanti copy paste-nya berupa image nanti di situ. Ya, jadi nanti kalau misalnya kamu mau menambah spasi atau menggeser itu sudah semuanya kegeser. Ya. Kalau di PPT Bui belum pernah ya, tapi selama aman-aman saja untuk itu ya, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau misalnya kesulitan ya ini lebih baik pakai Visio. Ya, baik. Oh, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya, nanti untuk tambahannya persamaannya nanti Ibu sampaikan terakhir ya untuk semuanya. Baik, berikutnya siapa? Najwa. Ya Bu, dari Najwa. Jadi gini Bu, progres dari saya kan kemarin waktu sebelumnya saya mengusulkan kalau saya ditambahi variasi dari kayak Rianti Bu. Ya, panjang. Rasio panjang per diameter. Jadi nanti kamu bandingkan dengan punyanya Rianti ya. Iya Bu. Jadi balik lagi ke bab 1 ini udah saya tambahkan. Di sini ada kata-kata rasio panjang per diameter. Kemudian di rumusan masalahnya juga sudah saya tambahkan dan juga di tujuannya.
Lalu ke desainnya. Untuk desainnya Bu, ini kemarin kan saya nanya ke Ibu kan, kalau misalnya ini kan tadinya lurus aja, nanti bisa jatuh kan gitu. Nah ini akhirnya udah saya tambahin. Jadi kan ini ketebalan karetnya ini 2,5 mm. Nah tapi di bagian ujungnya ini jadi 3,5. Jadi di sini ada 1 penambahan. mili. Jadi seperti ini Bu. Celahnya itu 1 mili berarti ya? Iya gitu Bu. Celahnya 1 mili. Terus di sini ya udah saya lengkapi. Sini saya beri yang tadi variasi L per D. Ini saya ngambilnya itu variasinya 7, 8, 9. Di mana ini didapat dari ini Bu, panjangnya ini variasinya ada 226 mm, 256 dan 288. Nah, di mana ini L per D ini berarti panjang ini dibagi, di sini saya diameternya saya buat tetap, yaitu 32 mm. Nah, di sini ya sudah saya tambahkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian, maka di sini untuk input geometri nanti untuk di ANSYS ini ada 9. Yang reguler, kemudian yang variasi natural rubber sama component rubber. Terus itu panjangnya berbeda-beda ya. Jadi reguler gitu. tapi dia panjang 7, 8, 9 gitu ya. Nah, gitu Bu. Kemudian untuk yang pemodelan sistem dinamis ini juga sama seperti teman-teman itu udah. Dan di sini saya untuk nilai FM-nya atau gaya resultannya ini saya udah ngitung Bu untuk yang cutting parameter ini. Jadi di sini saya ngevariasiin putaran spindle. Ini ada 320, terus 450 sama 720. Ini saya ambil itu dari punyanya Mas Iqbal Bu. Karena punya Mas Iqbal itu mengacu sama yang ada di workshop di mesin Bu. Jadi akhirnya saya pilih angka ini. Kemudian di sini nilai V-nya didapatkan dari perhitungan kecepatan spindle. Kemudian di sini nilai F atau fit rate ini saya variasikan jadi 3 Bu. 0,05, 0,1 sama 0,15. Terus depth of cut-nya ini juga saya variasikan jadi 0,2, 0,3, 0,4. Sehingga di sini dimasukkan ke rumus dari penelitiannya Ogo yang ini yang Ogo Cuku. Ini aja juga udah 3 semester nggak apal-apal itu Ogo Cuku. Angel soalnya. Iya Bu. Jadi di sini udah dapat. Jadi totalnya ada 27 variasi cutting parameter. Gitu sih Bu. Kalau dari Naja baru sampai situ. Kemudian untuk yang software ANSYS itu masih belajar-belajar Bu. Kemarin nyoba, tapi untuk meshingnya masih ada yang error gitu Bu. Jadi masih pengen nanya ke kakak tingkat sebelumnya sih Bu. Gitu. Kamu sudah ngubungi siapa kakak tingkatnya? Selama ini Mas Riki sih Bu. Cuma ya via chat aja gitu. Kalau ketemu langsung dulu. Ya mungkin ya sampai situ. Ya bagus. Ya kalau yang boring bar itu yang semester kemarin sih Ricky aja. Tapi Ricky sudah ini bisa chattingan sama Ricky. Kemarin ini Bu, saya udah bisa masukin input ini engineering data ini. Yang propertiesnya ini udah, kalau kata Mas Riki tuh dia waktu itu
kan jadi ada library-nya, tapi kalau dari Mas Riki input sendiri gitu Bu, itu udah bisa. Terus habis itu import geometrinya juga udah bisa, cuma pas meshing-nya itu masih aneh Bu, kayak di bagian bold-nya itu malah jadi error gitu. Saya juga masih belajar lagi. Ya, ya. Yang susah itu kalau meshing-nya itu ya harus diperhatikan satu persatu, karena kalau meshing-nya tidak bagus nanti hasilnya juga tidak bagus ya. Ya Bu, saya mau nanya untuk yang connection itu sih Bu. Kan setahu saya kalau baca dari punyanya Mas Dika, Mas Riki itu kan ada yang bounded sama ada yang apa ya? Lupa saya. Nah itu bedanya apa gitu Bu? Ini ada yang rough, ada yang bounded gitu. Kayak apa tergantung kalau misalnya rubber sama besi itu ketentuannya apa gitu Bu, atau bagaimana? Nah itu Ibu yang tidak familiar itu antara besi sama itu ya, mungkin yang nggak pernah pakai soalnya Ibu kan ya. Coba ditanyakan aja sama Mas Riki ya. Nanti Ibu kasih info, nanti salah ya. Oh iya. Memang benar, ini harus diperhatikan bondednya sama, pokoknya connectionnya ini harus diperhatikan ya, karena kalau misalnya salah memilih ya, ini kan software, jadi Anda harus teliti ya dalam pemakaian library-nya yang ada di situ ya, di software-nya sendiri. Kalau Anda salah memilih, tentunya ya nanti hasilnya tidak seperti yang realnya ya. Nah, jadi memang ini butuh jam terbang ya. Kalau Ibu sih ngajar ya ngajar gitu ya. Harus dibonded, harus diinit. Dulu Ibu pernah pakai juga, tapi softwarenya berkembang, jadi sudah nggak ngikuti ya. Tapi intinya ya, untuk connectionnya ini harus teliti di situ. Ya, ukuran meshing juga harus diperhatikan ya. Mana yang sudah bagus, mana yang kurang, itu nanti ada kriterianya sendiri ya. Nah, kalau misalnya jam terbang ya biasanya sama kakak-kakak senior itu ya. Nah, tolong ditanyakan aja. Ya gitu ya. Dari aja cukup. Udah. Ya bagus, ininya progresnya sudah sampai di situ. Selama progresnya cepat, ya nanti Anda tahu ya kurangnya di mana ya. Kurangnya di mana, harus bagaimana, itu yang menjadi tugas Anda ya. Bu Wiwi hanya mengarahkan, tapi kalau misalnya ternyata ini nggak bagus, ternyata ini salah, itu Anda temui saat Anda mengerjakan ya, saat Anda mengerjakan. Seperti tadi meshing kok kurang bagus, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah itu diketahui setelah Anda mengerjakan ya. Setelah Anda mengerjakan baru tahu kalau salah. Berarti ada perbaikan di situ. Ya, ada perbaikan di situ. Selama masih banyak waktu ya, perbaikan mesti terus dilakukan. Ya, kalau waktunya sudah mepet, ya nanti Anda tidak bisa memperbaiki. Ya, gitu ya. Baik, berikutnya tinggal Ulin, Alif. Silakan.
Ini suaranya udah masuk ya, Bu? Masuk? Sudah jelas? Ini kalian semua di Surabaya? Kalau saya masih di rumah sih, Bu, untuk sekarang. Di rumah di mana? Di Lamongan, Bu. Oh, di Lamongan. Main sih, Bu, minggu kemarin, jadi belum ke Surabaya lagi. Oh, gitu. Untuk progres dari saya, ini Bu, kemarin baru masukin gambar-gambar dari SolidWorks-nya. Ini buat bab 3-nya, buat flowchart penelitiannya. Terus bentar. Nah, ini kemarin udah masukin gambar-gambar yang dari SolidWorks-nya, tapi buat yang ANSYS-nya masih belum, Bu, soalnya masih belajar juga, masih bingung buat caranya, jadi masih buntu buat di ANSYS-nya. Terus buat persamaannya saya langsung ambil dari punyanya Mas Deka, karena kan sama ya, Bu, sama punyanya Mas Bu juga, persamaannya sama, jadi saya langsung ambil dari situ buat acuannya. Terus ya ini untuk perancangan desainnya, buat desain dari SolidWorks kemarin saya masukkan ke sini jadi bab perancangan desain, sama juga belum ada ANSYS-nya. Terus ini ada flowchart buat simulasinya, Bu, jadi ini yang buat flowchart dari penelitiannya sendiri, jadi ada kekakuan, terus dibagi jadi dua, di sini ada boring bar tanpa DVA sama boring bar dengan DVA, lalu sampai di hasilnya, sampai dapat data hasil pengujiannya. Untuk progresnya baru sampai di situ, Bu, karena masih stuck juga buat ANSYS-nya, jadi belum banyak yang bisa ditambah. Terus ANSYS-nya sampai di mana? Masih belum, Bu. Kemarin masih belajar gitu, Bu, tapi masih bingung cara meshing-nya kayak gimana. Kalau gambar SolidWorks-nya? Kemarin sudah semua, Bu. SolidWorks-nya? Sebentar ya, Bu, ya. Belum saya buka. Kamu optimalisasi ya? Validasi, Bu. Oh, validasi? Iya. Validasi. Di dasar teori, di metodologinya kok ini nggak ada eksperimennya. Ceritanya validasinya kok tidak ada. Oh, ini sebentar, Bu. Ini, Bu, habis ini kan di flowchart-nya habis ada identifikasi masalah input sama output, jadi dua, perbaikan rangka dari simulatornya sama pemodelan dinamis sistem untuk validasi. Nah, ini yang perbaikan rangkanya itu menyesuaikan boring bar dari Mas Bud yang kemarin itu variasinya disamakan sama yang punyanya variasinya Mas Bud. Jadi ada perbaikan rangka di situ. Terus kemudian di sini ada analisis hasilnya. Lalu yang untuk yang B-nya dari model dinamis yang sudah ada penurunan semen gerak, penentuan parameter dan simulasinya. Nah, kemudian setelah keduanya selesai baru validasi hasil menggunakan metode independent sample testing. Hipotesisnya dan kesimpulan. Ya, berarti kamu kan yang perbaikan rangka tadi
dilakukan di mana? Dilakukan waktu di desain ya Bu. Jadi yang desainnya Mas Deka kan variasinya berbeda sama yang punya ya Mas Put. Jadi variasinya Mas Deka saya ubah sama saya sesuaikan sama variasi yang punya ya Mas Put gitu Bu. Jadi ya, perbaikan rangka itu maksudnya di simulasi ya, di modelnya, bukan di eksperimen ya? Iya. Ya, baik. Ya, gini, Ulin coba ke atas. Ya, untuk ini kamu jangan terjebak sama apa ya, validasi. Berarti kamu harus ya memang harus ada referen yang dulu, yaitu Mas Pute ya, siapa Made itu, Mas Put ya. Iya. Ada. Jangan terjebak sama yang validasi ginian ya. Kamu ada data Mas Put, kemudian ada datanya Mas Deka. Ya, mana yang kapasitas kamu yang memvalidasi itu yang mana? Ya, itu yang harus kamu tunjukkan di sini. Ya, harus kamu tunjukkan di sini. Ya, bukan berarti yang punya Mas Putih kamu ambil, punya Mas Deka kamu ambil, kemudian kamu lakukan perbaikan di luar. Ya, maksudnya tidak kamu laporkan. Ya. Yang perlu dilaporkan itu adalah pekerjaanmu di bagian mana gitu loh. Pekerjaanmu di bagian mana, itu yang kamu laporkan. Kalau Ibu melihat tadi gambar-gambarnya, itu adalah gambar-gambarnya yang dulu-dulu. Ya, nah yang kamu perbaiki itu yang mana gitu loh. Punya Mas Deka sekian, punya Mas Putih sekian. Kamu memperbaiki ini. Gitu ya. Jadi punya Mas Deka itu sudah ada, terus punya Mas Putih juga sudah ada. Kamu lakukan perbaikan di sini sehingga kamu validasi dengan punyanya Mas Putih. Ya, hasilnya. Ya, Ibu khawatir kamu terjebak dalam yang hasil yang sebelum-sebelumnya sehingga kamu tidak melakukan atau mungkin melakukan di luar dan tidak kamu laporkan di sini. Ya, nanti yang ditanya itu paling, ya, yang kamu lakukan apa gitu. Ya, yang kamu lakukan apa? Saya sudah melakukan ini. Nah, itu yang harus kamu laporkan di sini. Gitu, ya, jangan terjebak sama yang dulu-dulu. Ya, dulu-dulu boleh ya sebagai referen. Ya, tapi kamu harus melakukan sendiri. Ya, gambar ya gambar sendiri. Ya, ini loh, kalau perlu kamu kasih warna yang lain biar ada beda. Ya, gitu ya. Bukan berarti enggak boleh melihat punyanya Mas Deka atau Mas Putih, tapi kamu buat sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, dibuat beda saja warnanya sehingga yang kamu lakukan itu memang beda dengan punyanya Deka. Ya, emang nanti kalau kamu ditanya itu, ya seolah-olah nanti loh enggak kok kamu laporkan gitu ya. Berarti ini buat flowchartnya nanti ditambahin lagi ya Bu buat itu. Ya, Ulin paham ya apa yang Ibu sampaikan ya? Iya, paham. Coba kerangka pengerjaannya itu sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, ya. Deka itu sudah merancang ini, ya. Kemudian Mas Putih itu eksperimen ini, ya. Karena ada perbedaan, Ulin itu mau menyamakan dengan Mas Putih, ya, baik dimensi atau RPM atau apa, ya, itu disesuaikan dengan ini, ya. Nah, itu hasilnya sama apa enggak? Ya,
gitu. Ya, coba itu yang diceritakan, ya. Baik Bu, nanti saya tambahin buat penambahannya. Ya, mumpung waktunya masih banyak, ya, untuk perbaikan, tentunya lebih banyak waktunya ya. Baik, kemudian ke bawah itu ya, coba diceritakan dengan bahasamu, ya, bukan bahasa orang lain, ya, sehingga di sini kamu bisa cerita, ya. Oh, kok dulu kayak gini, aku harus gini enggak, ya. Kamu harus menceritakan ya untuk semua. Nah, yang sudah ada penelitian sebelumnya, TA sebelumnya, ya, boleh Anda melihat di situ, ya. Tapi yang diceritakan adalah pekerjaan Anda, ya, pekerjaan Anda, bukan pekerjaan yang sebelumnya. Yang diceritakan adalah pekerjaan Anda. Oh, kalau ini ada multi DOF, ya, saya harus itu, ya. Kalau memang perlu multi DOF, ya sampaikan. Kalau tidak perlu, ya nggak usah. Ya, istilahnya begitu. Untuk semua, bukan untuk ulin aja, ya. Nah, jadi sekarang Anda diberi kesempatan untuk belajar melaporkan apa yang Anda lakukan. Ya, nah, baik. Selanjutnya, Ulin. Ya, kayak persamaan itu, ya, kalau Anda merasa tidak cocok, ya Anda boleh rubah, ya, dengan konsekuensi, ya, Anda paham, ya, Anda paham di situ. Nanti dimarahin sama Bu Wiwi. Bu Wiwi nggak pernah marah, ya. Ya, kalau salah ya nanti ditegur aja, kamu salah ini, ya. Tugas Bu Wiwi itu, ya. Ya Bu, Baik. di identifikasi masalahnya di sini saya menjelaskan terkait ini. Bentar. Nah, yang akan dilakukan itu validasi antara hasil eksperimen dan simulasi dengan menggunakan metode validasi independent sample t-test. Nah, dalam identifikasi masalahnya ada input dan output yang digunakan. Untuk inputnya sendiri ada variasi jenis rubbernya, yaitu neopren sama natural. Terus variasi kombinasinya ada dikombinasikan dari neopren dan naturalnya, jadi NA terhadap sistem utama, dan variasi parameter pemotongan. Nah, untuk output yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa reduksi respon getaran pada polymer. Nah, Bu, saya mau tanya Bu di sini, kan nantinya saya kan ngevalidasi ya Bu, jadi buat di outputnya itu apakah perlu ditambahkan buat output validasinya Bu, dijelaskan juga, atau hanya output dari simulasinya saja yang berupa output validasi dijelaskan karena validasi ya judulnya, ya. Ya. Berarti ini nanti ditambah buat validasi ya Bu? Ya. Validasi nanti berapa persen errornya, ya. Baik Bu. Terus ini untuk perancangan sistemnya ada 2, tapi buat keterangannya masih belum lengkap Bu. Perancangan sistem utama boring bar-nya. Terus ini perancangan DVA-nya. Sama stringnya. Untuk keterangannya masih belum lengkap, jadi nanti rencananya mau saya tambahin lagi Bu. Ya, buat pemodelan sistem dinamis sama persamaan geraknya, kemarin saya mikirnya kan punya saya nanti pasti bakal sama ya Bu sama punyanya Mas Ade itu. Jadi saya langsung ngambil punyanya Mas Ade. Terus saya lihat dari Mbak Devin juga, Mbak Devin kan
validasi juga ya Bu. Jadi Mbak Devin juga langsung ngambil gitu Bu dari penelitian yang divalidasi. Jadi langsung ngambil juga buat gambar-gambarnya gitu. Nah, ini dikasih kreditnya kayak ini gitu. Ya. Untuk persamaannya juga sama, saya ngambilnya langsung dari Mempunyai Mas Deka. Insya Allah juga dari saya udah memahami Bu buat persamaan. Saya coba turunkan juga sendiri, terus kan juga sama juga. Masih itu sih Bu buat progresnya sama ini tadi yang gambar dari desain SolidWorks-nya dimasukkan. Tapi masih belum lengkap juga Bu, karena masih ada ANSYS-nya. Jadi saya bingung buat deskripsinya juga dari sini. Ya, ya baik. Baik Ulin. Ada lagi mungkin Ulin? Udah Bu. Ya. Itu. Ya baik. Ini bisa saya cukupkan ya Bu berarti? Ya, silakan. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Ya, baik. Untuk berikutnya, Alir? Saya izin share screen ya Bu. Ya. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Baik, jadi untuk progres saya, untuk flowchart-nya seperti ini Bu. Memperluas daerah redaman, kemudian inputnya peletakan kombinasi karet DVA serta variasi pemotongan di card dengan outputnya reduksi respon getaran. Lalu untuk ini rancangan desainnya, untuk kalimatnya saya masih belum saya rapihin. Ini untuk customize 2 lembar. Lalu untuk DVA-nya seperti ini. Ini belum saya masukkan dengan materialnya. Kemudian ini penurun rumusnya. Lalu ini untuk regular gambarnya. Ini untuk geometri dari insert-nya. Lalu untuk measuring-nya seperti ini. Untuk karet DVA-nya seperti ini, dan parameternya belum saya masukkan karena masih agak bingung juga Bu di geometrinya. Kemudian ini untuk variasinya. Tapi sebenarnya saya masih bingung karena secara keseluruhan desain saya itu sebenarnya tidak ada perubahan dari desain sebelumnya. Cuman saya membedakan di variasi peletakan dan jumlah karetnya aja gitu Bu. Nah, sedangkan saya itu tujuannya untuk memperluas daerah redaman dengan rencana saya tuh variasi depth of cut-nya lebih dalam gitu Bu. Jadi saya tuh sebenarnya masih bingung juga gitu kan, kalau misalkan saya memperdalam depth of cut itu kan justru malah menghasilkan getaran yang berlebih, sedangkan tujuan dari penelitian saya itu memperluas daerah redaman. Jadi saya tuh masih bingung di geometrinya gitu Bu, apakah saya harus ganti di materialnya atau dari ukuran. Cuman kalau dari ukuran saya juga bingung gitu Bu, karena saya tuh rencananya ingin meneruskan dari penelitian Mas Bramas Deka, cuman terkendala karena material yang Mas Bramas Deka
bor itu tuh udah ada ketentuan size-nya gitu Bu. Sedangkan kalau saya pendekin malah nggak bisa masuk gitu Bu. Atau misalkan saya ganti material, cuman kendalanya tuh malah jadi mahal kayak gitu Bu. Jadi saya masih. Yang diganti material apa? Saya udah cek satu-satu sih Bu. Misalkan kayak boring bar yang Mas Dika itu kan pakai steel karena murah Bu. Cuman dia kan tidak sekaku ini tungsten carbide ya Bu. Cuman harganya mahal gitu. Ya. Lalu kayak mungkin insertnya juga ada yang carbide, ada yang kemarin saya udah cek katalognya Bu, tapi saya agak lupa. Nah jadi karena banyak listnya gitu Bu, terus karena saking banyaknya tuh saya malah jadi bingung kayak ini bagus tapi mahal gitu Bu. Jadi saya gambling gitu Bu. Ya. Nah, baik. Terus apa lagi? Sebelum Ibu jawab yang kegalauanmu. Mungkin itu dulu sih Bu, masih bingung yang paling dulu. Ya, baik. Kalau masalah mahal yang boring bar, ya memang kita membuat boring bar yang ini itu biar murah harganya Alir. Ya, kalau yang tadi misalnya kita ambil bahan yang bagus, kaku itu mahal, ya, karena memang fungsi daripada boring bar itu dia mengebor dengan kedalaman yang panjang itu ya, yang panjang, ya, sehingga boring bar itu harus panjang. Kalau panjang, kalau dari steel itu akan lentur, ya. Tapi kalau dari bahan yang lebih kaku, lebih kuat, carbide itu nanti dia akan mahal jatuhnya. Nah, kita menghindari yang mahal itu, bagaimana kita membuat yang murah, tapi dia fungsinya bagus gitu, yaitu dengan memasang DVA itu, ya. Jadi dengan steel yang panjang, ya kita pasang DVA. Nah, itu kita bisa menghasilkan permukaan yang seperti kalau kita menggunakan boring bar yang bagus, yang mahal tadi. Nah, ceritanya begitu Alir, ya. Jadi ya kita memakai ini, ya. Kemudian untuk depth of cut tadi yang akan kamu perbesar itu enggak usah diperbesar, itu disesuaikan dengan punyanya Deka sama ini aja, ya. Itu fungsinya memang untuk finishing, ya. Kita membuat boring bar dengan DVA ini untuk finishing, ya. Kalau misalnya finishing itu depth of cut-nya itu dia kecil, ya. Tapi kalau untuk untuk pemakanan yang besar, depth of cut yang besar, ya itu pasti nanti akan di ini lagi, ya, akan dihaluskan lagi, ya. Nah, fungsi dari boring bar dengan DVA ini untuk finishing, makanya judulnya kan untuk finishing, ya. Begitu, Alir, ya. Jadi tetap dipakai boring bar dengan bahan ini, ya, panjangnya tetap, ya, tapi susunan daripada karetnya yang harus kamu optimalkan. Mana yang susunan yang lebih bagus, ya. Apakah boleh mengganti karet? Silakan kalau mau mengganti karet. Tapi kalau mengganti boring barnya, bahannya jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kalau karet silakan, tapi nanti kamu tidak bisa membandingkan dengan punyanya Deka sama Bram. Berarti untuk secara geometri dari size dan materialnya semuanya sama aja gitu ya Bu, hanya peletakan dan jumlah karetnya yang beda gitu ya Bu ya? Iya. Karena saya tuh dari kemarin tuh bingungnya karena ini sih Bu, karena kan dari desainnya sama banget gitu Bu, takut aja gitu Bu kalau misalkan nanti
kenapa karena desainnya sama gitu. Jadi Ya. takut sendiri gitu, Bu. Ya, ini kamu lebih dalam lagi karena kita mau mengoptimalkan susunannya, ya. Kemarin si Bram tidak sampai di situ, ya. Dia hanya susunannya yang divariasikan, kemudian daerah redaman yang paling bagus yang mana itu hanya sekilas saja, ya. Belum sampai ke daerah mana yang paling bagus susunannya, ya. Ya, belum sampai yang itu surface-nya itu, ya. Ya, pemotongan surface-nya itu belum sampai di situ. Nah, itu kamu pakai susunannya seperti yang punya Bram, ya. Tapi kalau misalnya memang susunannya itu bisa dirubah, silahkan, nggak apa-apa. Ya, susunannya atau jumlahnya dirubah itu silahkan, tapi geometrinya jangan, ya. Berarti susunannya kalau bisa sama kayak Mas Bram atau boleh saya ubah gitu, Bu? Boleh dirubah. Dirubah. Berarti ditambahin ini ya, Bu, kayak chatternya gitu ya, Bu? Kayak yang Mas Puts gitu ya, Bu? Permukaannya gitu kan, Bu, ya? Hasil dari ini atau Gimana? Kayaknya saya salah nangkep, Bu. yang surface itu maksudnya yang gimana? Ya, bukan. Oh, yang surface, ya. Seperti yang punyanya Deka, ya, itu kan ada gambarnya merah, biru itu, ya. Itu kan ada potongan itu, ya. Ada potongan irisannya. Irisan X, Y, Z itu kan yang optimal yang mana? Ya, yang optimal yang mana? Nah, kamu dengan susunan yang kamu variasikan tadi, yang paling bagus itu yang mana di antara itu, ya? Gitu. Oh, iya, Bu. Nah, maksudnya Ibu yang surface itu tadi, bukan surface daripada materialnya, ya, spesimennya, bukan, ya? Ya, Bu, saya salah nangkep tadi. Ya. Ibu ya juga salah ini tadi, ngomongnya surface juga. Baik. Mungkin Tapi ya, Alir. Berarti ditambahin lebih detail lagi gitu ya, Bu, penjelasan. Coba ke atas gambarmu ke atas. Bukan ini Ibu lihat variasinya tadi, variasi penyusunannya. Oh, ini, Bu. Ini ya, Bu. Ini kan hanya beberapa, ya. Ya. Nanti kan kamu susun lebih rapat lagi, ya. Oh, berarti diperbanyak ya, Bu, variasinya, atau yang ini banyak, atau mending yang sudah saya rancang ini saya banyakin karetnya gitu ya, Bu? Iya, kalau ini kan dua-dua, natural, ya. Kemudian yang sebelah kanannya natural neopren, tapi dia ini. Terus kalau yang ini neopren. Ini neopren, natural, neopren, ya. Nanti bisa aja kamu seling lagi, ya. Kalau ini 4 jadi 6. Ya. Di sini kamu susun. Kalau yang Deka itu kan semuanya natural, semuanya neopren, natural, neopren gitu, ya. Nah, ini kamu seling-seling lagi. Ya. Ya, Mas Deka gitu ya, Bu, dibanyakin tapi diseling-seling gitu ya, Bu. Ya. Yang lebih lengkap itu yang punyanya si Bram, ya. Oh, yang lengkap Mas Deka, Bu. Oh, Mas Deka. Oh. Iya. Mungkin itu aja, Bu, progres dari saya selama 1 minggu kemarin. Ya, baik. Untuk gambarnya, Alir? Ansisnya? Oh, ansisnya saya belum mulai, Bu. Oh, belum mulai. Mulai minggu ini saya mau belajar. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Ya. Izin stop share ya, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terakhir
menyampaikan terus ya Bu. Ini untuk progres belajarnya, yang pertama itu untuk perancangan mekanisme ini sudah saya masukkan gambarnya untuk mekanisme sistem utama dari customize boring bar-nya. Kemudian ini untuk tiap komponennya beserta dimensinya 2 dimensi. Kemudian ini untuk head-nya, untuk insert sama bolt-nya. Kemudian untuk ini untuk mekanisme DPA-nya, ini untuk masa absorbernya, dan ini untuk rubbernya. Kemudian untuk permodelan sistem dinamis sudah, penurunan persamaan juga sudah, sama yang kemarin itu untuk parameter mesinnya karena menggunakan data dari punya TA-nya Mas Iqbal itu untuk depth of cut-nya itu divariasikan juga yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4, tapi untuk depth-nya sama 0,1 semua, dan untuk putaran spindle-nya itu pakai 320 RPM, 450 RPM sama 720 RPM, sehingga didapatkan frekuensi chatter dari masing-masing variasinya sebesar ini. Ini pakai persamaannya yang seperti punya Najib tadi. Kemudian untuk gaya permesinannya untuk FC, FR, dan FD juga sudah sampai sini untuk parameter permesinannya. Kemudian untuk ansisnya kemarin masih belajar dari nonton dari YouTube sama tanya-tanya ke Najib gitu. Karena kan masih belum bisa ke Surabaya, jadi biasanya via Zoom sama Najib gitu. Belajar bareng. Mungkin sampai situ progres TA-nya. Ya, ini kamu topiknya apa ya, Hani? Validasi. Validasi, coba ke atas. Ya, sini seperti Ulin tadi ya, validasi juga ya. Ya. Validasi yang punyanya siapa? Punyanya Reno ya? Ya, Reno dan Iqbal. Oh, gitu. Baik, ke atas lagi. Ya, validasi, identifikasi masalah, coba itu nanti dibetulkan ya. Kenapa kok ada masalah ya? Masalah itu. Ya, berikutnya ke bawah coba. Ya, sebentar ya. Ya. B ya.
Ibu ada tamu. Ini gimana Hani? Ibu minta maaf dulu ya. Jadi sebenarnya Ibu pengen ngasih ini ya, ngasih materi tentang penentuan ini ya, penentuan DVA. Mungkin tolong dijadwalkan lagi kita meeting untuk minggu ini ya, biar kita bisa bagaimana kita menentukan DVA-nya ya. Begitu. Ya. Untuk Hani kita lanjutkan next meeting ya. Baik. Stop share ya, Bu. Iya. Ibu minta maaf ya kalau misalnya Ibu harus ini ya akhiri ya karena ada tamu di depannya. Ya. Baik, gitu aja ya. Maaf ya. Ibu tutup aja ya.